Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para sahabat user Cubit dan para trader binari dimanapun Anda berada, umumnya para trader. Bertemu kembali dengan saya di channel Putra Satria. Pada kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengembangkan modal yang terbatas bisa berkembang, ya, bisa menjadi besar. Kalau trading dengan modal besar itu ya sudah nggak aneh ya, tapi kalau kita bisa berkembang, balance kita dari balance yang kecil bisa menjadi besar dan bisa bertahan terus, bisa menjadi income, entah itu mingguan atau bulanan, itu sudah cukup bagus. Dan selain itu, dengan belajar dari brand ini, kuncinya di sini adalah saya menyampaikan untuk melatih emosional, ya. Kenapa? Karena dengan balance yang terbatas, tentu kita akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan atau mengambil untuk trading, ya. Di sini saya akan berbagi trading untuk scalpingnya dan akan saya share bagaimana MM-nya. Nanti silahkan oleh teman-teman dikembangkan lagi, diekspor lagi sesuai dengan targetnya, style tradingnya, terus time frame yang paling cocok menurut Anda yang mana, silahkan dipilih. Untuk indikator saya tidak akan menggunakan yang custom atau yang teman-teman mungkin harus mencarinya, tetapi saya akan menggunakan indikator yang ada di MetaTrader 5. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan informasi dan pemberitahuan bila ada update video-video atau informasi apapun, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan silahkan like videonya, share kepada teman-teman kita yang membutuhkan informasi ini sebagai bahan belajar. Terima kasih pada teman-teman yang sudah melakukan subscribe. Baik, kita lanjutkan. Untuk indikator saya hanya akan menggunakan MA dan RSI. Di sini kita akan mendetek trennya lagi kemana, terus menangkap spike-nya dari mana untuk mengantisipasi. Karena yang seperti ini lagi, karena ini di sini saya lagi aktif di boom 1000 ya, M1 ya, di boom 1000 M1. Boom 1000 kan dia lebih ke bentuknya turun untuk pola candle saya lupa namanya nih, pola candle ini. Dan di sini suka dijebak oleh kita, ada loncatan. Nah, ini lumayan mundurnya bisa beberapa ya. Kalau pas modal kita terbatas ya, kadang kita kalau cuma satu baik lagi nggak masalah. Tapi kadang-kadang kan kayak gini, dia naik lagi gitu kan, mungkin dia lagi balik arah. Oke, kita mulai settingannya. Saya ambil RSI. RSI yang kita gunakan yang pertama adalah relative string index ya. Saya akan menggunakan RSI nya di 16 ya, 16. Oke, 16. Di sini kita buat untuk settingannya ini kita untuk mendeteksi spike ya. Untuk spike ya, spike terbentuk. Kalau misalnya ini pakai boom, berarti kan spike-nya itu kan dari bawah ke atas, berarti harga spike-nya itu jika masuk di antara 0 dan 5% di RSI ini, kita
ya jangan maksain OP sell, tetapi kita tunggu aja, lebih bagus kita pasang buy stop atau pasang buy saja ya. Untuk close nya bisa di 50 ya. Kalau kita pasangnya di market crash, baik itu crash 1000 atau 500 ya, speknya kita tangkap di area 96% sampai dengan 100% ya. Untuk selebihnya hanya sinyal saja, misalnya kita akan ambil OP buy strong di 20%, sell di 20. Oke ya, kita pasang seperti ini. Ini adalah RSI 16. Yang kedua saya masih pakai RSI ya. Di sini saya pakai RSI nya 14. Saya pakai 14. Warnanya apa ya? Saya pakai warna kuning saja. Oke, sebentar biar nggak kebanyakan, saya akan tarik ini aja. Nah, biar 14 ya, pakai 14. Nah, seperti ini. Di sini tetap sih nggak ngaruh ya, tuh ya. Ini area menangkat. Ini kalau kita menggunakan crash, speknya di sini. Nah, kayak ini nih. Dia mendekati 5, lebih bagus dia turun, berarti kita tangkap di sini ya. Intinya kalau dia si kuning ini kan 14, kalau 14 nya sudah mendekati ini, untuk di bom jangan OP sell, tapi persiapan untuk lebih bagus OP buy, pasang buy ya, walaupun hanya pendek tapi ini cukup jauh ya. Oke, sekarang kita pasang RSI yang ketiga ya, RSI yang ketiga, relative string index ketiga. Ini saya pakainya 11. Warnanya misalnya saya pakai merah. Nah, di levelnya ini saya rubah. Di sini udah nggak pakai spike ya, biar nggak numpuk. Di sini saya pakai untuk di bawahnya 25, di atasnya 75. Warnanya biar beda, saya kasih warna biru muda. Nah, seperti itu. Untuk apa? Ini untuk mengetahui tren ya, bahwa kalau sudah di sini tidak harus ke sini ya, ini nih kita bisa pasang sell, atau di sini nih dia udah lewat ini kita bisa pasang ya. Ini untuk batas, biasanya saya menentukan ini di M5. Jadi di M5 kita lihat, oh ini trennya dia masih turun ya. Sebentar, ini trennya masih turun, berarti saya akan ancang-ancang OP buy kalau si warna merahnya ini, saya perbesar, ini sudah mendekati ini atau lebih bagus dia turun. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih yakin, ini bisa diperpendek, misalnya bukan 25, misalnya dibuat 30, 27, silahkan. Tapi perbandingan di sini masih sama. Kalau di sini ditambah 2, di sini berarti ditambah 2 juga ya, berarti 7. Kalau ini ditambah 2, berarti di sini dikurangi 2 ya. Berarti kalau di sini misalnya dibuat 27, berarti tambah 2, ini 73. Nah, kayak gini nih, misalnya nggak sabar di sini. Nah, maksudnya kalau sudah kayak gini di M5 seperti ini, saya OP sell di sini, baik di spek atau di crash. Nah, di sini bisa dilihat biasanya dia jenuh di sini ya. Oke, atau untuk di 15 nya juga, di 15 nya dia masih tren, berarti market saat ini adalah masih trennya itu sampai dengan menyentuh ini ya, sampai dengan menyentuh ini dia balik lagi. Jadi fungsinya RSI 11 itu sebagai tren. Sebetulnya dengan menggunakan ini saja kita sudah bisa melakukan untuk open posisi. Tetapi kalau teman-teman masih
ragu ini trennya masih kemana ini, apakah tren turun, apakah tren naik atau sideways, teman-teman bisa menambahkan di chartnya ini, chart utamanya, indikator lainnya. Di sini saya akan pakai MA ya. MA nya itu pakainya yang pertama, sebentar moving average, saya pakai ini ya, 3 linear weight ya, tipikalnya H ya, HLC dibagi 3 seperti ini ya, warnanya sama merah ya. Kemudian saya masih pakai ini, tetapi saya pakai 120 ya. Saya pakai warnanya kuning ini untuk menentukan tren. Nah, menentukan tren. Nah, seperti ini kan dia buy. Nah, ini masih berpeluang akan buy, tapi kalau di scalping ya saya pilih sell. Oke ya. Setelah itu saya pakai EMA. Saya pakai EMA 50. Misalnya warna di sininya close. Warnanya white aja ya. Oke. Selanjutnya saya pakai EMA 5. Saya pakai EMA 5. Warnanya EMA 5 ini saya pakai warna biru muda saja. Nah, mungkin tadi yang EMA 3 kurang jelas ya. Oke, EMA 3 saya ganti aja warnanya. Ini saya pakai warna pink aja ya, magenta, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Dengan ini aja udah cukup. Artinya saat ini kita lihat di 15. Di 15 harga sudah tersilang, artinya dia tren menuju ke bawah ya. Jadi tujuannya 5 dan 100, 50 dan 120 sebagai trennya. Di 5 juga sudah sama ya, di sini udah terbentuk duluan disrespect. Nah, seperti ini. Nah, oke. Jadi itu settingannya seperti itu. Jadi saya menggunakan ini aja. Jadi di sini karena ini boom, berarti kita menangkap speknya di sekitar sini ya, di sekitar 0 sampai dengan 5. Nah, kemudian saya biasanya kalau untuk crash boom ini kan berlawanan, saya open posisinya 2, jadi satu boom satu crash. Nah, di sini saya ambil TP nya nggak terlalu besar karena scalping dan niatnya juga untuk meningkatkan modal. Apa yang saya sampaikan ini bukanlah cara instan teman-teman ya, tidak, bukan instan, tetapi memang perlu tahap kesabaran, karena tujuan dari tutorial ini adalah untuk melatih kesabaran ya, menguji kesabaran kita bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Andai pun ada, yang instan itu jarang bertahan lama dan ujung-ujungnya kita akan kecewa ya. Pada saat kita kecewa, gagal sampai habis, nanti kita bisa menyalahkan yang lain-lain gitu kan, padahal kita sendiri yang salah ya. Mungkin kalau dikasih orang, ini yang ngasihnya nggak bener gitu kan, padahal yang ngasihnya dia sukses gitu, tapi karena kitanya saja yang kurang. Nah, dengan metode ini, metode cara mengubah balance kecil menjadi besar ini, harapan saya kita sama-sama belajar menata emosi. Artinya kita batasi open posisi kita, tapi kita buat targetnya entah itu mingguan, 2 minggu atau sebulan sekali. Endingnya itu balance kita up gitu kan, balance-nya naik gitu kan ya. Nah, untuk di sini saya buat tool sendiri ya. Tapi teman-teman gak usah bingung seperti ini, karena saya ada ini, teman-teman bisalah pakai yang ini juga sama nih. Sama ya, hanya nanti TP-nya dibuat saja. Ini artinya TP-nya 11.000 poin ya. Ini setara nanti hasilnya 0,11 seperti ini hasilnya.
Ini saya kalian baru mulai tadi ya, dan terputus tadi karena ada perlu dulu. Nah seperti ini punya saya ya. Di sini mah ada. Nah ini kebesaran karena saya pakai manual. Nah ini hasilnya kayak gini. Jadi pakai scalping seperti ini. Bagaimanakah nanti bagaimana mengubahnya dari hanya dengan profit sekian tapi bisa besar ya, semua berproses ya. Oke, di sini kondisinya sudah mendekati biru ya. Kita lihat di 5 untuk boom. Di 5 nya sisa waktu 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Kalau saya untuk yang demikian saya tidak masuk dulu, saya tahan dulu ya. Lebih bagus dia terbentuk candle baru di 5 menit karena dikhawatirkan dia terjadi spike, walaupun bukan spike sebenarnya, mungkin hanya koreksi seperti ini. Tapi kan kalau modal kita terbatas kan ya bahaya juga gitu kan. Itu akan mengganggu mental kita, akan membuat kita menjadi gugup gitu kan. Akhirnya salah ambil tindakan, melakukan hedging. Kalau bisa bukanya sih nggak apa-apa. Nah umumnya kalau pas kita nggak bisa buka, itu yang bikin repot ya. Untuk di crash saja ada crash 100. Di crash 100 sudah terjadi ini ya. Saya tunggu close dulu. Nah ini tambah-tambahan aja ya. Ini yang pernah saya bahas di video sebelumnya. MA berikutnya sama aja. Di sini dia trennya kita lihat M100 kemana sih? M100 crash 1000 itu trennya di atas, masih tren naik. Tetapi di sini ada lagi tren koreksi ya, lagi tren koreksi. Oke, di M15 nya sama ya. Di sini ya dia terjadi pembentukan speknya ya, nggak nyampe ya di 5. Oke, karena kita pakai di M1. Di M1 saya tunggu, dia udah terjadi spike ya. Sekarang di ini di boomnya, boom juga sama, saya nunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nah di sini kalau seperti ini saya tidak open posisi dulu, tapi saya perhatikan dari ketiga ini apakah dia melewati 25 atau tidak melewati 2 garis ini ya. Melewati ini enggak, kalau bisa aja dia kita pasang buy di sini, ternyata dia masih terus meluncur seperti ini lumayan cukup jauh juga ya kan. Dari sini kan cukup jauh. Tunggu aja di candle baru, tunggu di candle baru, nanti kita sama-sama open posisi. Nah di sini kan di candle baru ya, bisa gini, saya ambil di sini cetak sell. Oke, di sini kita tarik, kita ambil aja berapa, nah 0,11 kan, lepas. Nah seperti itu manualnya. Nah ini juga sama, saya open di sini, kita dekatkan, ketika di situ profitnya 0,11, artinya 11.000 poin, sama dengan di boom 1000. Di sini pun saya men-set 0,11 US dollar ya. Tapi kenapa kok itunya lebih pendek? Karena dia spreadnya dihitung nanti saat nutup. Kalau untuk buy kan OP buy dia di angka yang ditemukan dia dilewati untuk spread untuk OP. Oke, sekarang bagaimana untuk MM nya? Nah di sini saya udah buatkan ilustrasinya, silahkan di teman-teman dikembangkan sendiri ya. Di sini saya ambil contoh, kita punya balance $20. Sekali lagi ini bukan cara instan ya, tapi butuh kesabaran. Niatkan ini melatih mental kita, melatih manajemen emosi kita dan MM kita ya. Di sini saya buat di sini 1 minggu 6 hari kerja, artinya 1 minggu kita libur, hari Minggu lah kita nggak trading. Itu waktu untuk
kita santai berkumpul dengan keluarga atau kita jalan-jalan lah ya. 6 hari pertama itu saya menggunakan lot terkecil, target TP 0,1 ya. Kenapa saya bulatkan saja? Kenapa saya pakai 0,11? Boleh saja pakai 0,1, nanti hasilnya kan 0,10. Kalau 0,11 berarti 0,11 ya. Ini untuk hitungan saja, ilustrasi, nanti silakan teman-teman dirubah sendiri. Jadi begini, hari kerja 6 hari pertama, artinya minggu pertama ya. Di sini minggu pertama lotnya, jadi selama 6 hari kita nggak boleh ganti-ganti lot, tetap lotnya 0,1, targetnya 10.000 poin atau 11.000 pip ya, seperti tadi 0,11. Lakukan dalam sehari 24 jam itu 20 entry, simple ya. Tapi entry-nya kapan? Entry-nya tunggu saat sudah terjadi spike ya, sudah terjadi spike. Kalau di boom tunggu spike ke atas selesai baru masuk ya. Kita dapat 5 candle win kan, udah 5 kali. Nah, stop dulu gitu kan. Berarti 1 hari, ini kalkulasi ya, 1 hari berarti 1 hari itu 20 entry kali 0,1, berarti kita dapat sehari punya tabungan 2 dolar. 2 dolar ini dikali 6 hari, berarti kita seminggu punya 12 dolar. Balance kita terakhir 32 dari mana? Ini contohnya, katakanlah kita punya saldo 20, berarti 20 ditambah 12 hasilnya 32. Oke, masuk ke minggu kedua. Minggu kedua lotnya kita naikin 0,3. Karena poin TP nya sama, tentu hasilnya juga sama dengan lot, yaitu 0,3 ya. 0,3 dikali 20 hasilnya jadi 6 ya. 6 dikali 6 hari 36 ditambah modal sebelumnya ya, ditambah modal sebelumnya. Terus sampai dengan minggu ketiga kita bertambah ya. Kalau saran saya, kalau teman-teman pingin lebih plong, sebaiknya sampai di minggu kedua ini yang 20 dolar ini amankan dulu, tarik. Ini kan modal kita ya, nggak apa-apa kita tarik. Berarti di sini kita hanya punya berapa? Punya 48. Nah, 48 ini kalau teman-teman ragu ya, balikin aja ke stick 0,1 lagi, tapi start modal kita sudah bukan dari 20 tetapi 48. Nah, saya sudah mencoba ini karena dulu ini adalah MM saya waktu trading di V75 scalping ya. Tapi lotnya kan kalau V75 kan bukan lotnya, gerakannya terlalu liar, nggak begitu smooth. Kalau ini kan enak, kalau sell ya enak, 1 menit 2 menit TP, 1 menit 2 menit TP gitu kan, asal waktu entry-nya menunggu spike speed contoh tadi, baik untuk crash atau bomb ya. Nah, kalau teman-teman sabar rutin ya, dalam 2 bulan itu saldo kita berkembang menjadi 752 gitu kan. Bagaimana kalau saldo saya misalnya punya 50 dolar misalnya, 50 dolar 2 bulan jadi berapa? Ini idealnya ya, ini idealnya ya, next sekian lah. Tetapi kalau teman-teman tidak tahan sampai dengan ujung proses ya, tidak tahan ujung ya, silahkan diambil lah. Misalnya baru sampai 73 saya ambil 50, balikin lagi ke 25, nggak apa-apa. Yang penting kan di situ kita sudah mendapatkan pembelajaran untuk melatih emosi kita. Berarti kita tradingnya jadi lebih santai gitu kan ya. Kalau misalnya modalnya gede, kalau punya 1000 dolar ya jangan 0,1 misalnya ya. Oke, dengan TP yang pendek kan ya, startnya misalnya lotnya 1 dolar ya, jadi pakai lot 1 lah, atau lot berapa ya minimal di sini ya, yang penting, atau 0,5 lah paling kecil, atau 0,7, berarti kan lumayan. 1 kali OP kan masih 0,7, 20 kan masih 14 dolar 1 hari ya. Tapi kan saya tidak bisa 24 jam ya, kita cicil 20 dolar mau berapa kali OP gitu kan ya. Seperti ini kita lihat punya yang barusan ya, tuh sudah close kan
Coba close nya, sudah close kan? Nah ini kan lumayan kan, sudah 0,97 ya. Kita open lagi, boleh kita open lagi karena di sini belum jenuh. Nah, bom juga kita OP lagi. Nah seperti itu teman-teman ya. Dari saya seperti ini contoh scalping, mengubah modal kecil menjadi besar. Semoga contoh ini bermanfaat, dan silahkan MM yang barusan tadi teman-teman bisa rubah atau teman-teman bisa buat sendiri. Yang penting idenya sudah ada bahwa seperti itu cara mengubahnya, sesuaikan dengan balance teman-teman gitu kan. Silahkan rubah dengan balance teman-teman agar bisa menghasilkan ya, agar teman-teman bisa menghasilkan dari tradingnya gitu kan. Jadi dengan balance kecil teman-teman bukan berarti nggak bisa trading di MT 5 nya binary untuk market volatility. Emang menurut saya untuk modal kecil untuk di market bomb and cash ini cukup bagus ya, cukup baik, tetapi tadi itu kita harus hati-hati ketika kita berhadapan dengan spek. Nah seperti ini kalau saya sih tidak merekomendasikan bagi yang modal kecil untuk open posisi di sini untuk sell ya. Jangan sell, sebaiknya mendingan kita tunggu saja dia terjadi spek dulu kayak gini ya, baru masuk juga. Jadi saya OP sell lagi. Nah di sini target saya adalah akan ngerem tidak OP kalau dia stokastik ini sudah di area ini, di area 25 sampai 20. Saya akan lebih hati-hati untuk open posisinya. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol atau foto di kanan bawah layar, tombol merah. Terima kasih, selamat pagi.